kalau saat sini sekarang ini dipakai wisata, ya memang kelihatannya tidak ada apa-apa. Tapi kalau orang yang mengerti yang ini, itu kota yang sangat mengerikan. Karena memang itu kota terkutuk sampai akhirnya semuanya binasa. Masih ada yang meyakinin bahwa kalau kita ke Al-Ula bakal sial hidupnya. Terus banyak yang meyakinin bahwa itu adalah kota kutukan gitu. Masih banyak yang meyakini hal seperti itu. Keindahan itu adalah fata morgana. Sesungguhnya kalau aku lihat secara mata batin aku, di kota tersebut banyak sekali roh-roh jahat yang... Karena memang jin itu tidak lepas dari segala penggoda ya. Iya, ada larangannya, ada ceritanya, ada historinya yang udah bukan RT RW atau camat atau presiden lagi yang nggak memperbolehkan. Ini udah Baginda Nabi besar. Pernah menjadi kota yang dilaknat, Al-Ula berubah menjadi wilayah mahal yang dikunjungi orang-orang dari seluruh penjuru bumi. Para selebriti Indonesia juga beramai-ramai menjadikan Al-Ula sebagai destinasi utama untuk dikunjungi. Tapi mirisnya, banyak artis yang datang ke Al-Ula setelah merampungkan ibadah umroh di Tanah Suci. Mereka seolah abai pada riwayat kota yang dihindari Nabi Muhammad ini. Secara gamblang, orang-orang yang memiliki kepekaan batin melihat bahwa kota Al-Ula menyimpan energi negatif yang bisa membuat celaka. Lantas benarkah mereka yang pernah datang ke Al-Ula akan mendapatkan malapetaka? Mungkinkah ada azab yang bakal diterima nanti? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Inilah Al-Ula, kota yang dilaknat sehingga dihindari oleh Nabi Muhammad sejak ribuan tahun silam. Berada di utara kota Madinah, Al-Ula pernah dihuni bangsa Nabatea yang membangun pusat perdagangan. Selama ribuan tahun dihindari, seperti tertulis dalam hadis Bukhari dan Muslim, Al-Ula nyaris menjadi kota mati. Kehidupan seolah berhenti, sehingga suasana kuno terus terasa hingga saat ini. Meski pernah diriwayatkan sebagai kota yang dihindari Nabi Muhammad, saat ini Al-Ula justru menjadi impian semua pelancong untuk mengunjunginya. Sejumlah selebriti Indonesia bahkan memamerkan perjalanannya ke kota Al-Ula dengan penuh kebanggaan. Mereka seolah menemukan keindahan yang tak berbanding. Padahal di balik semua yang indah, ada jerat laknat yang bisa mencelakai. Kalau saat sini sekarang ini dipakai wisata, ya memang kelihatannya tidak ada apa-apa. Tapi kalau orang yang mengerti yang ini, itu kota yang sangat mengerikan. Gitu, karena memang itu kota terkutuk. Kota yang dikutuk lah yang untuk ini sampai akhirnya semuanya binasa. Dari orang-orang penghuni yang di situ atau warga yang di situ, akhirnya sampai jin-jin. Kalau sekarang dipakai wisata itu hanya karena mengenang sejarahnya aja. Tapi setelah itu kadang-kadang kita tanpa kita sadari bukan menarik daripada ini, banyakkan energi negatif yang ada. Sebagai daerah yang pernah dihinakan karena dikutuk, Al-Ula sangat menyeramkan. Ribuan tahun ditinggalkan, nyaris tak ada yang berani menghuni kota ini.
Akibatnya, sosok-sosok gaib yang kemudian menjadi penghuninya. Kondisi itu bisa berubah berbahaya jika dijadikan destinasi wisata. Sebab bangsa jin inilah yang akan mengganggu selain menyebabkan kesialan-kesialan beruntun sepulang dari Al-Ula. Ya kalau aku bilang itu hanya sebagai dia wisata. Makanya tapi kadang-kadang ada efek yang harus dia kuatkan dalam dirinya. Karena memang itu sudah kota-kota terkutuk yang sudah dihuni, kebanyakan dihuni oleh jin, bukan manusia yang biasa. Kenapa ditinggalkan oleh masyarakatnya waktu dihancurkan? Sebagai praktisi supranatural, Bunda Rita melihat kota Al-Ula tidak boleh disembarangi. Meski tampak sebagai destinasi wisata yang menakjubkan, tapi banyak sosok gaib yang menghuninya. Celakanya, tidak semua barang halus yang tak terlihat bersikap ramah kepada para pelancong. Bunda Rita mendengarai banyak sosok jin yang tidak senang dengan kehadiran banyak manusia. Itu yang berbahaya, karena mereka akan meniupkan aura buruk, bahkan hingga meninggalkan Al-Ula. Kalau saat ini ya dibilang ada unsur misterinya, setiap itu karena memang jin itu tidak lepas dari segala penggoda ya. Mesti ada, nantinya pun pasti ada, karena saat ini nih pengembangan kan ibaratnya pengembangan wisata, tapi nggak semuanya istilahnya makhluk yang tidak kasat mata ini tinggal diam. Apalagi pengunjung itu nggak semuanya kuat iman. Biasanya tanpa dia sadari masuk ke dirinya. Setelah dia pulang mesti ada aja yang dirasakan. Lewat mata batin seorang paranormal terlihat sangat nyata bahwa Al-Ula adalah kota yang mengerikan. Pernah menjadi kawasan yang dikutuk, Al-Ula kini berubah menjadi kota wisata. Lantas, seperti apa keceriaan para selebriti saat mengunjungi Al-Ula? Tapi benarkah Ageng Kiwi merasakan banyak energi negatif di sana? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meski sebutannya menyeramkan sebagai kota terkutuk, tapi Al-Ula berubah menjadi wilayah indah yang diburu para penjelajah. Kini, Al-Ula disulap menjadi destinasi wisata yang mengundang banyak orang dari seluruh penjuru dunia. Ageng Kiwi yang seorang selebriti sekaligus ahli spiritual sempat mengunjungi Al-Ula setelah merampungkan ibadah umrah. Bersama Kimberly Ryder, Ageng Kiwi terlihat menikmati jalan-jalan mahal di sejumlah titik di Al-Ula. Ia rela menempuh perjalanan panjang selama 4 jam dari Mekah seusai beribadah umrah. Kita udah di mana, Kim? Kita sekarang sudah di Al-Ula. Memang bagus banget. Kamu lihat gak? Sekiranya jam 12 siang di sini matahari di atas kepala, tapi karena saking bagusnya jadi kita sama Kimberly Ryder sekarang lagi adem. Iya, makanya dingin tuh. Jadinya keren banget, luar biasa. Nah, ini namanya Elephant Rock, masih di komplek pegunungan Aula. Jadi pegunungan batu pada masa Saudi. Sebagai orang yang paham dunia gaib, Ageng Kiwi sering merasa merinding sendiri selama berada di Al-Ula. Walaupun ada suasana wisata, tapi banyak titik mistik yang memang harus dihindari. Saking angkernya, saat Ageng Kiwi mengunjunginya, merasa ada mata gaib yang selalu mengawasinya. Ia menyadari hal itu, tapi berusaha menenangkan hati sambil terus berdoa agar terhindar dari segala mala dan memala. Tempatnya memang mistis banget ya, kalau saya lihat sih aura negatifnya tuh bikin merinding gitu. Sempat akan berusaha untuk menarik batin
sosok-sosok yang ada di sana gitu kan. Saya lihat di sana juga apa ya namanya ya, angkuh gitu, angkuh, kotanya tuh angkuh gitu. Jadi apa ya, emang serem sih. Memang banyak sosok-sosok yang mendiami di sana yang kayak bangsa jin gitu. Bangsa jin kan beda gitu ya. Kita merasakannya beda di Indonesia dengan di Al-Ula sana tuh sangat beda sekali gitu. Jadi sosok-sosok di sana tuh negatifnya tuh tinggi banget gitu. Aku aja kayak seolah-olah kayak datang ke Al-Ula itu kayak ada yang ngikutin gitu, kayak dia ngikutin gitu di batu itu, kayaknya serem gitu ya. Hawa metafisika dirasakan Ageng Kiwi sangat kuat, menampar-nampar wajah mereka yang mengunjungi Al-Ula. Meski terlihat penuh keindahan, kota ini menyimpan energi negatif yang harus diwaspadai. Ageng Kiwi merasakan betul suasana angker selama berada di Al-Ula. Batu-batu besar yang melukis bentuk-bentuk misterius terlihat masih dihuni banyak sosok gaib. Ada juga gunung yang sering menjadi tempat singgah para jin. Kalau saya melihat dari batin spiritual saya itu memang tempatnya itu angker ya, angker gitu. Karena saking angkernya memang dulu ditutup sama pemerintahan Arab gitu ya. Maksudnya memang apa ya, kotanya itu mistis banget gitu. Karena memang di sana hampir tidak ada kehidupan. Gunung batu ya kan, terus sampai kayak ada apa namanya, satu batu itu yang katanya suka dilewatin oleh para jin-jin kayak gitu di sana. Masih ada yang meyakinin bahwa kalau kita ke Al-Ula bakal sial hidupnya. Terus banyak yang meyakinin bahwa itu adalah kota kutukan gitu. Masih banyak yang meyakini hal seperti itu. Tapi benarkah ada azab yang akan datang kepada mereka yang mengunjungi Al-Ula? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda kengerian juga dilihat oleh mata batin Velin Ratu Ayu. Menurutnya, Al-Ula tidak pantas dijadikan destinasi wisata. Apalagi dikunjungi oleh para jamaah umrah yang baru merampungkan ibadah di Tanah Suci. Sebab Al-Ula masih menyimpan energi negatif sebagai kota yang dikutuk. Umat muslim yang paham sejarah serta membaca hadis semestinya menghindari kota ini. Bukan sebaliknya, justru sengaja datang untuk melancong. Lewat teropong batinnya, Velin melihat Al-Ula masih dijaga oleh para iblis dan malaikat, sehingga tidak baik untuk dikunjungi. Kota tersebut di sini memang kalau aku lihat ya secara mata batin aku di situ dijaga oleh ya, selain iblis ada malaikat yang memang menjaga kota tersebut. Nah, karena juga di sini ya kalau aku lihat dengan pemugarannya kota tersebut oleh bangsa Arab Saudi ya, maka ini juga dijadikan tempat wisata. Bahwasanya hati-hati bagi kaum muslim ya, terutama aku tegaskan kepada kaum muslim yang mengerti hadis tersebut, janganlah kalian ya berada atau mengunjungi tempat tersebut kalau kalian tidak mau terjadi sesuatu hal yang nantinya ya akan ada azab Allah ya yang akan kalian dapatkan, ataupun jangan sampai Allah mengazab kalian semua karena kalian mengunjungi tempat tersebut ya. Sangat disayangkan ketika kita sudah mengetahui hadis dan juga sejarah kota tersebut kemudian kita mengunjungi kota tersebut, karena mungkin saat ini kita tidak bisa rasakan ya azabnya, tapi suatu ketika nanti ketika kita dihadapkan pada kematian dan juga pada yang namanya hari kiamat dan hari akhir pada saat pembalasan, maka di situ juga kita akan dihisab. Ketika kita dihisab maka niscaya ketika siapapun itu ya
yang sudah melanggar aturan norma ataupun ya melanggar Al-Qur'anul Karim, niscaya kalian akan mendapatkan azab. Semakin lebih inilah pasti ya, semakin lebih muhasabah gitu. 46 tahun Allah udah kasih semua yang ada di dunia, udah pernah dikasih, walaupun pernah diambil juga sama Allah, karena kan memang milik Allah, bukan milik saya. Rumah milik Allah, suami milik Allah, anak milik Allah, ya kan. Jadi 46 tahun masih dikasih kesempatan sama Allah, itu aja sudah bersyukur banget. Berada di jalur Dubai yang menjadi ruas utama lalu lintas perdagangan dari India, Mesir, Arab, kota Al-Ula semakin merona. Keindahannya menyihir orang-orang dari seluruh jagat raya. Para selebriti Indonesia bahkan merasa belum lengkap jika tidak jalan-jalan ke Al-Ula setelah menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Lihat saja BCL yang begitu takjub dengan Al-Ula, mengajak suami dan sang anak, Bunga Citra Lestari, menyisir semua keindahan Al-Ula. Live with the pain gitu kalau kata orangnya. Kita pelan-pelan belajar untuk bisa hidup dengan pain dan membuat memori-memori baru yang bisa bikin kita bahagia. Kan anak juga perlu bahagia. Kawasan yang di masa lampau dihuni oleh kaum Tsamud itu memang diakui menakjubkan. Panorama tinggalan kerajaan Dedanit pada abad 7 hingga ke-6 sebelum Masehi ini penuh pesona. Semua orang mengakui sehingga berduyun-duyun mengunjunginya. Tapi jangan salah, telisik batin Velin Ratu Ayu justru menakutkan. Sebab di balik panorama yang serba molek itu ada ancaman azab paling mengerikan. Keindahan itu adalah fata morgana. Sesungguhnya kalau aku lihat secara mata batin aku, di kota tersebut banyak sekali roh-roh jahat yang bisa mempengaruhi kalian ya. Karena aku lihat dengan keindahannya bukan berarti semuanya indah, tapi itu adalah suatu kota terkutuk. Dan juga kalau aku lihat di sini banyak sekali arwah-arwah, jiwa-jiwa yang gentayangan ya, yang dimana akan menyebabkan suatu malapetaka bagi kita, bagi umat manusia, umat muslim khususnya yang sudah mengetahui sejarah dari kota tersebut. Lihat aja dia senang bangunan-bangunan yang arsitektur gitulah gitu, jadi emang senang aja explore. Nah itu ya balik lagi ke pribadi masing-masing. Karena apa? Karena itu zohir gitu loh. Karena zohir apa yang kita lihat gitu loh. Tapi kan di sisi lain di situ ada larangannya, ada ceritanya, ada historinya yang udah bukan RT RW atau camat atau presiden lagi yang nggak memperbolehkan. Ini udah baginda Nabi besar. Al-Ula adalah labirin misteri yang sangat misterius bahkan sejak ribuan tahun silam.
menjadi kota yang terkutuk yang bahkan dihindari oleh Nabi Muhammad. Tapi kini Al-Ula merona sebagai kota wisata kelas dunia. Kini kawasan yang penuh aroma metafisika itu diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Semogalah mereka yang melancong di kota yang dilaknat itu dilindungi dari segala anasir negatif. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.